Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di video channel Lutfi Lupis. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan belajar dengan materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Beriman kepada Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Hayo. Iya, benar. Rukun iman yang pertama. Nah, rukun iman itu ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Sebagai umat Islam, selain bisa mengetahuinya, kita juga harus bisa menghafalkan. Untuk itu, marilah kita hafalkan ya. Perlu kita ketahui bahwa rukun artinya pokok atau dasar. Sedangkan iman artinya yakin atau percaya. Jadi, rukun iman artinya pokok-pokok kepercayaan. Iman itu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Adanya alam semesta dan semua isinya menandakan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengenal Allah dengan melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau yang disebut dengan Asma'ul Husna. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Mengenal Allah melalui alam semesta. Kita ketahui bahwa alam semesta yang ada di sekitar kita sangatlah indah sekali, dan seakan kita takjub melihatnya. Ada gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, air, batu, matahari, bulan, bintang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, semua itu pasti ada yang menciptakan, bukan? Lalu, siapa yang menciptakan? Iya, betul sekali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua yang diciptakan Allah, maka Allah itu Maha Pencipta yang disebut dengan Al-Khaliq. Pencipta dengan yang diciptakan itu pasti berbeda loh. Contohnya, adanya kursi pasti ada tukang kayu. Adanya baju pasti ada penjahitnya. Dan adanya rumah pasti ada tukang bangunan. Dari contoh tersebut sangatlah jelas bahwa yang menciptakan itu tidak sama dengan yang diciptakan. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama dengan apa yang sudah diciptakannya. Allah menciptakan manusia, berarti Allah berbeda dengan manusia. Dan semua ciptaan Allah itu disebut dengan makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang tampak dan ada yang gaib loh, atau yang tidak terlihat oleh mata kita. Makhluk yang tampak
contohnya yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sedangkan makhluk yang tidak tampak, contohnya malaikat, jin, dan setan. Perlu kalian ketahui bahwa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang hidup dan ada yang tak hidup. Makhluk hidup contohnya yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sedangkan makhluk yang tak hidup contohnya air, batu, dan udara. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa alam semesta ini dan segala isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah itu memang benar ada. Semua yang diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan manusia, maka manusia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menyembah kepada Allah, melestarikan alam dan lingkungan, serta tidak boleh merusaknya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 101 dan ayat 102. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Al-An'am ayat 101 dan 102 antara lain: Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah menciptakan sesuatu tidak meniru dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan secara mutlak, tidak memerlukan bantuan tenaga apapun atau benda-benda lainnya. Allah menegaskan bahwa Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ilmunya tiada dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Tuhan yang wajib kita sembah yaitu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha sempurna dan kita wajib mengenalnya dengan cara mengenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna terdapat di dalam Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 nama atau 100 kurang 1. Dan barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Di antara 99 Asmaul Husna di kelas 4 ini yang kita pelajari ada 3. Yang pertama, Al-Basir, yang artinya yang maha melihat. Al-Basir memiliki pengertian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang tampak maupun yang tidak. Ada 2 hikmah yang dapat diambil dengan Asma Al-Basir, yaitu menyadari bahwa Allah menciptakan penglihatan agar kita memperhatikan ayat-ayat dan keajaiban kerajaan langit dan bumi, sehingga perhatian kita akan menjadi peringatan. Menyadari bahwa perbuatan kita itu yang baik maupun yang buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus mewujudkan sifat Allah Al-Basir dengan cara menggunakan indera penglihatan kita, yaitu mata, untuk melihat hal-hal yang baik-baik saja. Misalnya, menggunakan mata untuk mengaji dan membaca buku. Yang kedua yaitu Al-Adlu,
artinya yang maha adil. Al-Adlu memiliki pengertian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menetapkan hukum baik di dunia dan di akhirat. Dialah yang menetapkan kebenaran dan kesalahan, yang baik dan yang buruk. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan, dan di akhirat akan masuk surga. Sedangkan orang yang berbuat jahat dan salah akan dibalas dengan kejahatan, dan di akhirat pasti akan masuk neraka. Dan semua itu sudah diatur di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis loh. Kita bisa mewujudkan sifat al-adlu dengan cara berbicara, bersikap, dan bertingkah laku terhadap orang lain dengan baik. Kalau kita merasa sakit hati bila diejek atau diolok, maka orang lain pun juga akan sakit hati ketika diejek. Nah, oleh karena itu, janganlah pernah mengejek orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang didasari atas rasa marah, dendam, atau hanya kepentingan diri sendiri, karena hal itu menjadikan seseorang berlaku tidak adil. Dan yang ketiga adalah Al-Azim, yang artinya yang maha agung. Al-Azim memiliki pengertian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membuka hati kita, pikiran kita, dan semua panca indera kita. Coba pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Lihatlah betapa indahnya pelangi, betapa indahnya pemandangan pegunungan, betapa indahnya sungai-sungai yang mengalir, betapa indahnya pemandangan di malam dan siang hari. Semua itu adalah bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus mewujudkan sifat Al-Azim itu dengan senantiasa, yaitu dengan banyak berpikir, membuka hati kita, dan peduli dengan semua yang ada di alam ini. Bertasbihlah sebanyak-banyaknya dengan mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, demikianlah pembahasan materi pelajaran 2 kelas 4 kali ini. Semoga selalu bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya bisa semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran PAI lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.